Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Rahmania Agustina dengan NIM 1B023-190 dari kelompok 12 Praktikum Dasar Pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum pertama yaitu modul 1 dengan judul praktikum pengetahuan dasar pemrograman. Kita mulai dari bagian A, yaitu yang berisi tujuan. Di sini ada 4 tujuan. Pertama, mahasiswa mengetahui dasar-dasar penulisan program komputer. Yang kedua, yaitu mahasiswa memahami struktur bahasa C dan atau C++. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui dan bisa menggunakan tipe data tertentu dalam membuat program. Selanjutnya, yaitu mahasiswa bisa memasukkan dan mengambil data dari program. Tujuan ini akan menjadi acuan nanti dalam pembuatan kesimpulan. Selanjutnya kita masuk ke bagian dasar teori, yaitu yang pertama ada struktur bahasa C++. Struktur bahasanya itu yang pertama ada komentar, di mana komentar ini digunakan oleh programmer untuk menuliskan penjelasan singkat dari program yang dibuat. Nah, untuk penulisannya dalam program itu komentar diawali dengan tanda garis miring 2, seperti ini, terus dilanjutkan dengan teks yang ingin ditulis oleh programmer sendiri. Nah, nanti komentar ini tidak akan mempengaruhi jalan atau proses program yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu ada include iStream. Include iStream ini merupakan uh, preprocessor directive, di mana dalam C++ include iStream ini juga merupakan header. Terus include iStream ini digunakan nanti agar kita bisa memanggil fungsi-fungsi seperti cin, cout, dan ml pada program. Selanjutnya yaitu ada fungsi utama atau int main. Nah, int main inilah nanti perintah-perintah atau eh, perintah-perintah itu dituliskan. Nah, nanti disinilah pada int main inilah yang akan pertama kali dieksekusi dalam program. Selanjutnya yaitu ada tipe data. Tipe data itu merupakan pengelompokan data-data berdasarkan isi dan sifatnya. Pada bahasa pemrograman, tipe data itu dibagi menjadi 3 secara umum. Yang pertama yaitu ada tipe data dasar atau primitive data type, and yang kedua yaitu tipe data bentukan atau composite data type, dan and the last one is tipe data abstract or abstract data type. Yang pertama yaitu ada tipe data dasar. Tipe data dasar ini merupakan tipe yang sudah ada dan dijadikan standar dalam bahasa pemrograman. Contohnya yaitu ada tipe data integer atau bilangan bulat. Seperti namanya, bilangan bulat itu isinya itu cuma bilangan bulat. Misalnya 1, min 1, 0, dan lain-lain. Terus yang kedua yaitu ada float atau double yang merupakan bilangan real. Ini merupakan bilangan pecahan berupa pecahan desimal, contohnya yaitu 3,4, 6, 3,12, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada tipe data char atau karakter. Nah, tipe data char ini merupakan karakter. Jadi isinya itu cuma satu, seperti ini. Nah, nanti penulisannya itu diapit oleh tanda petik satu, di antara tanda petik satu. Char ini bisa berupa alfabet, eh, angka, ataupun karakter-karakter spesial. Selanjutnya yaitu ada tipe data boolean atau logika. Seperti namanya, tipe data boolean ini hanya berisi 2 nilai saja. Kalau nggak true atau satu, nanti itu false or null. Kalau nggak true, itu false. Itu. Selanjutnya yaitu ada tipe data bentukan. Ini merupakan gabungan dari beberapa tipe data dasar. Tipe data bentukan ini digunakan untuk memudahkan
kerjaan programmer. Contohnya yaitu ada tipe data array, string, record, union, struct, dan lain-lain. Di sini akan menjelaskan string, di mana tipe data string ini merupakan kumpulan yang ini. Bisa? Tipe data string ini merupakan kumpulan karakter. Kan kalau di tipe data dasar, karakter itu cuma ada satu. Kalau di string, itu merupakan kumpulan dari beberapa kumpulan karakter. Contohnya yaitu ketika kita ingin menuliskan NIM kita atau NIM kita dah. Kita tidak bisa menggunakan tipe data karakter. Kita harus menggunakan tipe data string kan karena kalau di NIM itu kan ada huruf dan angka. Selanjutnya yaitu ada tipe data abstract or abstract data type, di mana ini digunakan, ini merupakan struktur data yang mengandung operasi-operasi atau aturan-aturan tertentu. Contohnya yaitu ada stack, queue, list, tree, and graph, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kita masuk ke flowchart. Flowchart ini merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah atau urutan prosedur suatu program. Jadi programmer itu sebelum membuat programnya itu mereka harus membuat flowchartnya dulu. Gunanya untuk menyederhanakan program itu ke subbagian yang lebih kecil agar lebih mudah dimengerti. Dalam flowchart itu terdapat simbol-simbol yang digunakan dalam menyusunnya. Yang pertama yaitu ini merupakan terminator sebagai simbol untuk mengawali dan mengakhiri suatu flowchart atau program. Ada start dan end. Selanjutnya yaitu di sini ada input output. Ini merupakan simbol itu untuk proses input dan output dalam program. Di sini ini merupakan simbol proses di mana nanti di sini akan dituliskan proses yang terjadi pada program. Misal proses aritmetika, perhitungan, bisa juga dimasukkan rumus, dan lain-lain. Ini merupakan simbol kondisional di mana ini untuk menyatakan pilihan. Membuat pilihan kondisional atau decision. Ya atau tidak. Selanjutnya yaitu di sini ada preparation atau pemberian nilai awal atau pendeklarasian nilai awal. Nah, tanda panah ini merupakan arrow sebagai penunjuk alur dan arah jalannya program. Ini juga untuk menghubungkan simbol yang satu dengan simbol yang lain. Begitu. Ini merupakan konektor on page, di mana ini digunakan untuk menghubungkan arrow yang ini, arrow yang satu dengan yang lain. Selanjutnya yaitu ada ini merupakan simbol untuk konektor off page, di mana ini kita gunakan nanti kalau misalnya flowchartnya itu nggak bisa cukup di satu lembar, maka kita harus membuatnya di lembar baru kan. Nah, ini kita gunakan untuk menghubungkan pada lembar yang lain. Begitu. Dan yang terakhir yaitu ada display, ini digunakan untuk menampilkan data ke monitor. Oke, selanjutnya itu ada pembuat flowchart, ini bisa di-skip. Dan di sini ada jenis-jenis flowchart. Jenis-jenisnya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, system flowchart, document flowchart, schematic flowchart, and program flowchart, dan proses flowchart atau flowchart proses. Selanjutnya yaitu ada operator. Operator merupakan simbol atau karakter yang biasa dilebatkan dalam program. Ini digunakan untuk melakukan operasi atau manipulasi data, seperti operasi aritmetika dan lain-lain. Kayak operator dalam pemrograman itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah operator aritmetika. Seperti namanya, ini digunakan untuk melakukan perhitungan matematika, seperti penjumlahan, perkalian, dan lain-lain. Nah, pada operator aritmetika ini terdapat beberapa simbol yang digunakan, yaitu ini merupakan simbol ini merupakan sebagai simbol perkalian, terus ini pembagian, ini modulo, ini namanya modulo atau hasil bagi, kemudian ini penjumlahan, dan ini pengurangan. Nah,
Pada operator aritmetika ini terdapat tingkat presidensi. Apa presidensi itu? Presidensi itu merupakan apa ya? Prioritas prioritas tertinggi. Kalau di operator aritmetika, presidensinya itu dimulai dari yang ini minus pengurangan, terus perkalian, kebalik ya. Oh ya, pengurangan, perkalian, pembagian, modulo, dan yang terakhir itu penjumlahan. Oke, kita masuk. Kita lanjut ke operator selanjutnya, yaitu operator assignment atau pemberian nilai pada suatu variabel. Ini adalah contoh skripnya. Kita lanjutkan. Pada variabel A diberi nilai 1. Terus A yang ini diberi nilai 2 ditambah B, dan A yang ini diberi nilai 2 ditambah B-nya sama dengan 1. Oke, selanjutnya yaitu ada operator increment dan decrement. Operator ini digunakan untuk memberikan tambahan nilai ataupun mengurangi nilai sebanyak 1. Jadi enggak 2, harus 1. Kalau increment itu untuk menaikkan atau menambahkan nilai sebanyak 1. Kalau decrement itu untuk menurunkan atau mengurangi nilai sama dengan mengurangi nilai 1, mengurangi nilai 1. Jadi dikurangin 1 gitu. Operator simbol operatornya itu kayak gini. Plus ini increment menaikkan nilai 1, nilai sama dengan 1, terus ini min ini untuk mengurangi nilai 1. Ini contoh skripnya. Bukan ini. Nah, ini contoh skripnya, ini merupakan increment. Jadi nilai X-nya itu nanti ditambah 1. Kalau yang ini decrement, nilainya itu nanti dikurangi 1. Selanjutnya yaitu ada operator majemuk. Operator majemuk ini digunakan untuk menyederhanakan operasi assignment di atas. Kan assignment itu pemberian nilai awal. Nah, ini contoh skripnya di mana X sama dengan X ditambah 2, Y sama dengan Y dikali 2, Z sama dengan Z dibagi 5, Y sama dengan Y dibagi kurang 8. Selanjutnya yaitu ada operator relasional. Ini digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Contoh simbolnya yaitu pada operasi pada operasi operator relasional ini yaitu yang ini. Ini bukan operator segmen ya. Kalau segmen itu sama dengannya itu hanya ada 1. Nah, kalau yang 2 ini itu namanya operator relasional. Ini maksudnya yaitu sama dengan. Jadi nilai yang 1 sama dengan nilai yang satunya lagi gitu. Ini maksudnya tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Contoh skripnya yaitu di sini. Jadi kita lihat nilai 1 sama dengan 3 kurang 2. Kalau yang lebih dari ini merupakan eh, simbol operasi relasional. Kalau yang ini baru merupakan simbol operasi, apa ya tadi lupa aku. Assignment. Oh ya, assignment. Kemudian ini nilai 2 sama dengan 15 sama dengan 16. Nah, kalau ini merupakan operator relasional, kalau ini itu assignment. Nanti CF-nya itu nilai 1 sama dengan nilai 1, yang ini backslash n. Ini backslash n ini digunakan untuk membuat baris baru biar yang CF yang kedua ini di bawah tempatnya nanti, biar nggak numpuk. Nanti asal programnya itu nilai 1 itu bernilai benar dan nilai 2 itu bernilai salah. Kan nilai 2 itu nilainya itu 15 sama dengan 16. 15 itu tidak sama dengan 16. 15 itu kurang dari 16. Kalau nilai 1 itu bernilai benar karena 3 itu kan memang lebih dari 2. Selanjutnya yaitu ada operator logika. Ini digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih statement. Simbol operatornya seperti ini and, ini maksudnya and, ini or, terus yang ini enggak ya, yang ini not.
Ini contoh skripnya. Nilai 1, 3 lebih dari 2, and 4 kurang dari 10, bla 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 bla. Oke, kita masuk ke bagian C, studi kasus. Di sini studi kasus kami ada dua. Yang pertama yang ini, kedua yang ini. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian D, hasil pertama ada flowchart. Ini merupakan flowchart studi kasus yang pertama, di mana flowchart nama NIM dan nama NIM anggota kelompok yang diinput secara dinamis. Oke, kita mulai dari yang pertama, ini merupakan terminator. Ini merupakan terminator untuk menggambarkan awalan dan akhiran dari program. Ini start, berarti mulai. Terus ini merupakan preparation atau pemberian nilai awal, pendeklarasian nilai awal, di mana di sini terdapat inputan nama 1, nama 2, sampai yang 7. Kemudian ini merupakan input output, namun yang ini merupakan input. Inputnya itu nanti input nama dan NIM semua anggota. Ini merupakan proses. Nanti di proses ini dianalisa nama dan NIM anggota yang telah diinput pada bagian ini. Selanjutnya ini merupakan output. Nanti akan ditampilkan nama dan NIM anggota kelompok. Ini terminator melambangkan program telah selesai. Selanjutnya yaitu ini merupakan flowchart studi kasus yang kedua, di mana yang studi kasus itu menghitung nilai Y. Oke, kita mulai dari terminator. Yang pertama, start, mulai. Ini merupakan preparation atau pemberian nilai awal, di mana terdapat tipe data plot dengan P sama dengan 3,14, tipe data integer, NIM ketua, NIM bla, dan tipe data double radius, double volume, double Y, dan double B. Ini merupakan input. Nanti kita diminta untuk menginputkan nilai diameter, di mana nanti inputnya itu akan disimpan di NIM ketua. Terus selanjutnya itu di sini ada proses, di mana di sini ada rumus radius sama dengan diameter per 2. Terus ini merupakan output, nanti akan ditampilkan nilai radius yang telah dihitung pada bagian proses yang ini. Yang ini. Selanjutnya yaitu di sini ada input lagi, di mana nanti akan dimasukkan nilai P dan radiusnya. Terus di sini ada proses lagi, di mana ada rumus volume sama dengan 4/3 dikali Pi dikali dengan radius pangkat 3. Selanjutnya yaitu di sini ada merupakan output nilai volume bola. Nah, di sini di proses ini kan sudah dihitung volumenya itu. Nanti akan ditampilkan di bagian output ini. Selanjutnya ini merupakan input, di mana inputnya itu nanti nilai A, nilai B, dan nilai C. Nah, ini merupakan proses lagi, di mana di sini ada rumus Y sama dengan SQRT 6. SQRT ini itu maksudnya akar kuadrat dari 6 dikali nilai B pangkat 3 ditambah dengan nilai C pangkat 0 dibagi dengan 4 yang dikali dengan nilai A. Terus nanti hasilnya itu akan ditampilkan di sini. Tampilkan nilai P, output nilai Y. Selanjutnya yaitu di sini juga ada proses di mana P sama dengan volume lebih dari Y. Kalau volumenya itu lebih dari Y, maka nanti nilainya adalah volume. Tapi kalau volumenya itu kurang dari Y, nanti nilainya itu adalah Y. Oke, di sini ada lagi output, di mana nanti akan ditampilkan nilai terbesar. Terminator, selesai, atau M. Ini merupakan skripnya, bisa dilihat. Tapi nanti akan saya jelaskan di bagian analisanya. Oke, ini skrip nomor 2. Ini hasil running nomor 1, studi kasus yang pertama. Oke, selanjutnya ini hasil running studi kasus yang kedua. Oke, kita masuk ke bagian analisa. Di sini analisa studi kasus pertama. Kita mulai dari include stream. Include stream ini merupakan header juga pada program yang kita buat. Namun selain itu dia juga berfungsi nanti sebagai library agar kita bisa memanggil fungsi input, fungsi cout
dan cin serta nl pada program. Selanjutnya yaitu ada using namespace std. Ini untuk mendeklarasikan pada compiler bahwa semua file yang akan kita gunakan adalah std atau standar. Bahasa lainnya yaitu agar eh, kita lebih menyederhanakan program itu. Jadi nanti kita tidak perlu menulis std pada setiap program yang kita tulis. Cukup satu kali di atasnya itu begitu. Selanjutnya yaitu ada deklarasi string nama satu. Ini merupakan kita menggunakan tipe data string atau kumpulan karakter dengan nama tipe datanya itu nama satu, nama dua, nama tiga sampai nama tujuh. Yang di bawahnya juga sama. Untuk bagian ini kita menggunakan tipe data string juga dengan nama tipe data NIM 1 sampai dengan NIM 7. Selanjutnya yaitu ada cout, masukkan nama ketua kelompok. Eh, ini untuk memanggil output. Jadi teks yang diupdate oleh tanda petik 2 ini akan ditampilkan pada layar. Jadi kalau misal kita ingin menampilkan cout-nya itu teks misalnya atau apa gitu, kita membutuhkan ini tanda titik dua ini, petik dua ini. Selanjutnya ada getLine. GetLine ini digunakan agar nanti nama ketua kelompok yang kita masukkan itu bisa di spasi. Karena kan ada nama orang yang lebih dari satu kata. Selanjutnya yaitu cin untuk memanggil inputan yang kita masukkan di sini, dan nama satu ini menjadi tempat untuk menyimpan inputan itu, masukan yang kita inputkan. Oh ya, admin masukkan NIM ketua kelompok itu sama seperti yang di atas, deadline untuk um, memberi spasi, CN untuk memanggil inputan, masukan, dan yang satu tempat menyimpan masukan. Lanjut ke analisa studio kasus yang kedua. Di sini ada include stream dan include CMAT. Kalau include stream itu kan digunakan untuk agar kita bisa menggunakan fungsi cin, cout, dan nu. Tapi kalau include CMAT itu kita gunakan agar bisa menggunakan fungsi operasi matematika seperti SQRT dan POW dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada using namespace std seperti biasa untuk menyimpulkan program yang kita buat agar nanti kita tidak perlu menuliskan std di setiap script program yang kita buat begitu. Selanjutnya yaitu di sini ada int name ketua. Ini merupakan tipe data integer dengan nama tipe data NIM ketua. Ini juga sama, tipe datanya itu integer, nama tipe datanya nilai A, nilai B, dan nilai C. Ini menggunakan tipe data float atau bilangan real. Dengan nama tipe datanya itu nilai P, yang ini sudah dideklarasikan nilainya yaitu sama dengan 3,14. Selanjutnya yaitu ada tipe data double dengan nama tipe data radius dan kolom, terus ada W dan W. Selanjutnya yaitu di sini ada cout. Cout-nya itu satu, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa apapun yang ditulis, apapun yang ditulis di antara tanda petik dua ini akan ditampilkan langsung ke layar. Jadi nanti outputnya itu satu titik masukkan bola NL, NL. NL ini Pak sama fungsinya seperti \n itu untuk mengenter mengenter kalimatnya biar nanti nggak numpuk jadi satu line atau satu baris begitu. Terus cout-nya yang kedua yaitu yang ini nantinya akan ditampilkan di layar. Nah, cin ini untuk memanggil masukan di sini dari sini nanti masukannya itu akan disimpan di NIM ketua atau menjadi value dari variabel NIM ketua. Oke, selanjutnya yaitu di sini ada komentar. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ini merupakan tanda komentar. Terus ini komentarnya. Komentar ini jadi
Komentar ini tidak akan berpengaruh pada jalan atau proses jalannya program. Ini hanya untuk memberikan semacam keterangan sedikit begitu. Terus ada cout 2 titik y sama dengan yang ini coutnya nanti. Terus coutnya lagi ini masukkan 1 digit terakhir dengan ketua kelompok Anda. Nah, nanti cn ini untuk memanggil masukan yang kita inputkan di sini nanti akan disimpan di nilai A. Terus di sini ada increment di mana nilai A itu nanti akan ditambah 1 sebelum dievaluasi. Terus di sini ada cout, masukkan nomor kelompok Anda, cn untuk memanggil masukan, dan nilai B untuk menyimpan masukan. Di sini ada decrement, nilai B-nya itu dikurangi 1. Kenapa begitu? Karena ada tanda minus-minus ini berarti decrement. Dan jadi nanti nilai B-nya itu akan dikurangi 1 sebelum dievaluasi. Oke, kita lanjut selanjutnya yaitu di sini ada Y sama dengan ini merupakan proses ini rumus Y sama dengan SQRT ini seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Ini merupakan akar pangkat di mana nanti tulisannya itu akar pangkat 6 dikali dengan ini eh, apa namanya kuadrat. Kalau SQRT itu kan akar pangkat 2. Terus kalau ini merupakan pangkat. Jadi nanti tulisannya itu akar dari 6 kali nilai B pangkat 3 ditambah dengan nilai C pangkat 0 dibagi dengan 4 dikali dengan nilai A. Oh ya, ini juga. Nah, selanjutnya yaitu di sini juga ada rumus P sama dengan volume lebih dari Y, volume titik 2 Y. Ini merupakan ekspresi kondisional di mana kalau misal volumenya itu lebih dari Y, maka nilai ekspresinya itu nanti sama dengan volume. Tapi kalau misal volumenya itu kurang dari Y, maka nilai ekspresinya itu nanti adalah Y. Begitu. Atau nilainya itu volume itu bernilai false apabila kurang dari Y, namun akan bernilai true apabila volumenya itu lebih dari Y. Oke, kita lanjut ke bagian kesimpulan. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa tujuan itu merupakan acuan untuk membuat kesimpulan. Karena tujuannya ada 4, maka otomatis kesimpulannya ada 4 dong. Yang pertama yaitu kesimpulan pertama, tidak akan saya jelaskan secara semuanya. Aturan dasar penulisan program komputer yaitu mendeklarasikan terlebih dahulu masalah atau kasus yang akan dibuat. Nah, selanjutnya yaitu data-data yang diinput harus langsung ditulis ke programnya. Selanjutnya yaitu kita harus menentukan solusi dari masalah atau studi kasus yang kita punya. Kemudian kita menentukan dengan jelas input dan output yang akan kita gunakan. Selanjutnya, kesimpulan nomor 2 yaitu struktur bahasa pada C++. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu struktur bahasanya itu terdiri dari komentar, fungsi utama atau entertainment, dan preprocessor directive atau ini include stream, include CMAT, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu terdapat tipe data, di mana tipe data dalam bahasa program itu dikelompokkan secara umum itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu tipe data dasar, tipe data bentukan, dan tipe data abstrak. Contohnya yaitu tipe data dasar, contohnya yaitu ada integer, ada float atau double. Terus kalau tipe data bentukan, contohnya itu ada array, ada string. Terus kalau tipe data abstrak itu contohnya ada list, terus ada tree, ada graph, dan lain-lain. Kemudian
Kesimpulan nomor 4 yaitu untuk memasukkan data kita menggunakan instruksi cin. Ini untuk memanggil inputan yang kita masukkan pada program atau kita sebut juga memasukkan data. Selanjutnya yaitu untuk mengambil data atau menampilkan output pada layar kita menggunakan fungsi cout. Kalau bahasa pemrograman itu kita menggunakan fungsi cout itu untuk menampilkan keluaran pada layar. Oke, itu udah 4. Yang terakhir yaitu ada daftar pustaka. Di sini daftar pustakanya itu kami pakai 3, tapi ditambah 1 sama anonim jadi 4. Ini daftar pustaka 1, daftar pustaka 2, daftar pustaka 3. Pertama ada Bismu, Priyadi, dan Soleh. Udah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.